Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kanggo mulyakaken Rama Yai Salim Azhar Rais Surya PCNO Kabupaten Lamongan, kang kula hormati Yai Basto Basir, Yai Rofi lan lintu-lintunipun sedaya undangan ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah pada siang hari ini kula panjenengan sedaya tasih pinaringan nikmat sehingga saged ngrawuhi haul masayikh Pondok Pesantren Rodotul Mutabidin kanthi keadaan sehat wal afiat. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tinakdir ingkang angsal syafaat ing dinten kiamat. Allahumma amin. Para kiai, para undangan, alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih kepanggih lek kala wingi pembacaan manakibe soal kaitannya dengan Mbah Basir, keterlibatan khususnya berdirinya Nahdlatul Ulama di Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah 2 tahun menika tim penulis menggali sejarah-sejarah keterlibatan para muassis khususipun Mbah Basir niki enten pinten-pinten versi. Ananging versi niku mboten tidak perlu kita perdebatkan, tetapi menjadi penyempurna versi-versi ingkang ngelintune sehingga dados cerita yang bisa memberikan motivasi terhadap duriyah khususipun dan para alumni umumipun kaitannya dengan keikhlasan berkhidmat berjuang terhadap pendidikan, terhadap NKRI dan terhadap Nahdlatul Ulama. Kula wiwiti Mbah Basir dipun lahiraken di Solokuro kurun waktu tahun 1909, putra dari pasangan Kiai Anwar bin Kiai Irsyad dengan Nyai Hajah binti Kiai Mustahal. Beliau adalah putra bungsu dari 5 bersaudara. Kang nomor setunggal Mbah Hasan, Mbah Muslihah, Mbah Umamah, Mbah Aisyah, ingkang terakhir Mbah Basir niki putra ingkang terakhir. Lah nama Mbah Hasan niki termasuk salah satu nama yang dibuat drama penyelamatan Mbah Basir wekdal dipun kepung teng Pondok Solokuro nika. Niki kok ceritane ndamel kentrungan ngoten nggih enak sakjane niki. Berhubung Mbah Basto mboten angsal terus ora duwe keturunan kentrung kok ngentrung ngoten. Akhire diwaos mawon. Mbah Basir muda atau saat muda beliaunya menuntut ilmu dan dibimbing langsung kalian Mbah Irsyad atau Mbah Anwar melanjutkan ke Pondok Komarudin Bunga aswanipun Yai Ismail. Mbah Yai Basir lajeng pindah ting ngelanjutaken mboten pindah ngelanjutaken ting pesantren Al Karimi Tebuwung asuhan Kiai Murtado pamanipun piyambak. Selajengipun sanad keilmuan Kiai Basir semakin lengkap ketika beliau melanjutkan ke Pondok Pesantren Lirboyo berguru langsung pada Mbah Yai Abdul Karim, dan di Lirboyo kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Peterongan yang diasuh dan ngaji langsung pada Kiai Haji Romli Tamim
selain ngaji-ngaji kitab yang diselenggarakan di pondok Peterongan itu, termasuk beliaunya Mbah Basir juga berbaiat ke Thariqah Qadri Wanaksabandi yang dipun mursiti kalian Mbah Yai Romli Tamim. Ngantos sakmenika saben dinten Senin ingkang panjenengan sedaya lampahi. Para hadirin, Kiai Basir kemudian menikah dengan seorang perempuan yang namanya Mbah Nyai Zainab asal Tebuung, yang juga santriwati pondok pesantren Tebu Ireng asuhan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Basir dan Mbah Zainab secara nasab bertemu pada Nyai Khadijah binti Ruqayyah binti Harun binti Komarudin yang kemudian dikaruniai 12 putra putri ingkang sisa kedik mawon. Jimate kantun Mbah Yai Basto kali Mbah Nyai Mustaqimah. Kiai Basir juga bertani di luar kegiatan bergerak berjuang terhadap Nahdlatul Ulama, pendidikan dan pesantren. Ternyata beliau juga sempat, kalau nek sing senian kula tasih menangi teng Pondok Putri niki wonten wite sawo, sukun lan lintu-lintune, termasuk nongko, blimbing lan seterusnya, sampai kemudian Mbah Basir tidak meninggalkan pertaniannya di Kelampok, Solokuro kalian Sumberan, terus enten merican, jalak lan lintu-lintune. Termasuk sakjane nggih sugih tanam Mbah Basir niki asline. Pusat aktivitas yang kemudian menjadi kegiatan di kurun waktu 1937, Mbah Basir kemudian bergabung ke organisasi yang namanya, kalau bahasa kerennya MEAI atau MIAI, kalau dalam bahasa pesantrennya Majelis Islam A'la Indonesia, yang berdiri pada 21 September 1937 sampai menjadi Masumi pada tahun 2020 tanggal 22 Oktober 1943. Artosipun bahwa Mbah Basir ini ternyata keterlibatannya, data semakin banyak kita terima, sehingga inilah yang harus kita jadikan sebuah motivasi bahwa mondok di Muta'abidin, berjuang bersama barisan para kiai ini adalah bentuk penghidmatan secara sempurna. Pusat aktivitas yang diselenggarakan pada waktu itu kemudian sampai pada rapat khusus kaitannya dengan berdirinya NU dan kemerdekaan, dilakukan di Paciran, dilakukan di Langgar Kifayah Desa Blimbing, kantor konsul NU Blimbing, pimpinan Kiai Ahyat lan Kiai Ahyat niki termasuk sahabat karibnya Mbah Basir di dalam perjuangan menegakkan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan, para hadirin, melalui jaringan pesantren dan NU di kawasan Pantura, di antaranya adalah pesantren Tarbiyatut Tholabah, pesantren Al-Amin, pesantren Darul Ma'arif, pesantren Al-Mutadi, bersama komponen-komponen para tokoh yang lainnya mempersiapkan para santri sebagai pasukan jihad untuk perang di tahun 1945 10 November yang kita kenal dengan Hari Pahlawan. Demikian pula keterlibatan beliau dalam memberikan bantuan kepada TNI yang dipimpin oleh Letnan Sukran dan Komandan Perang Gerilya pada agresi Belanda di wilayah Lamongan, bagian Pantura, dan Letnan Sukran melalui putranya inilah kemudian menyempurnakan data sejarah keterlibatan Mbah Basir dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
Para hadirin, kemudian dilanjut pada awal tahun 1950, kita sebut dengan drama Boyongnya Mbah Basir dari Solokuro ke Payaman. Boyongnya karena sudah dipastikan, karena warga Payaman sudah memberikan wakaf tanah Langgar Kidul yang sak menika bentuke pun megahe kados mekaten. Setelah wakaf diasuh oleh Kiai Basir, Langgar Kidul seiring perjalanan waktu sering disebut dengan Pondok Kidul. Mergine sakidule Pondok Telogo, Pondok Darul Ma'arif. Lan untuk teritorial penyematan simbol pertanda Pondok Lor dan Pondok Kidul ngoten mawon aslinipun. Pondok Kidul kemudian berkembang menjadi nama Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abidin yang sak menika muasisnya kita hauli. Di Langgar Kidul selain membaca kitab, kemudian wirid dan lain sebagainya, Mbah Basir menjadi santri dengan keilmuan yang tersanat. Salah satunya adalah Sulam Taufik, Mabadiul Fikiyah dan Jawahirul Kalamiyah, serta beberapa kitab yang lain yang diajarkan di Pondok Pesantren Raudhatul Muta'abidin ngantos menika. Dalam menghadapi masyarakat tragedi atau drama pemindahan Mbah Basir dalam rangka untuk mendampingi dan menyemai perjalanan warga masyarakat Payaman yang pada waktu itu tasih menganut ajaran kejawen yang selalu saban selamatan atau istilahnya mboten ngertos riyin di pasar Payaman itu enten wit ringin ageng, terus di sukani makanan-makanan yang kemudian berharap dengan pemahaman-pemahaman pada waktu itu dimakan atau dipundut nenek moyang dan sebagainya. Lambat laun dengan pelan secara pasti Mbah Basir dengan para tokoh masyarakat Lintune merubah tradisi itu sehingga menjadi malam Jumat berkah, berkat dan lain sebagainya. Selajengipun para kiai dan hadirin, sebagai Rois Surya NU MWT Paciran, hasil konferensi MWT NU pada tahun 1952, beliau aktif bersilaturahim dengan masyarakat sekitar sehingga membentuk komunikasi termasuk wilayah Solokuro, karena Kranten pada waktu itu tasih gabung di MWT Paciran, sehingga beliau Mbah Basir dengan kiai-kiai lintunipun jaringan pesantren yang lainnya sehingga bisa mengembangkan program jamiah, mendirikan pengurus-pengurus ranting dan lain sebagainya sehingga bisa berjalan ngantos dinten menika. Para hadirin, tokoh yang kemudian sempat masuk data bahwa ternyata Mbah Basir berhubungan baik dengan Kiai Abdul Hadi dari Langitan, Kiai Haji Soleh Mustafa dari Mbonga Gresik, kemudian pondok pesantren Taksisut Taqwa Galang Turi pimpinan Yai Maskur, sehingga komunikasi beberapa pesantren-pesantren di Lamongan sempat kemudian memenangkan pemilu di 1955, Partai Nahdlatul Ulama pemenang ketiga secara nasional. Selajengipun selepas pemilu tahun 1955 tercurah pada pengajaran santri Langgar Kidul dan masyarakat Payaman dan sekitarnya yang kemudian berdiri kepengurusan, kemudian perjalanan kegiatan-kegiatan yang lainnya sehingga bisa diteruskan sampai pada saat menika, termasuk ada tradisi nariyahan. Kemudian ketika levelnya kabupaten biasanya Mbah Basir bersama para santri sepuh ada wirid di 4
titik. Salah satunya yang kami terima dari sejarah itu biasanya wirid di Prapat Telon Banjarwati, sisi barat Telon Blimbing, sisi selatan Telon Gampang dan Betiin, yang kemudian pada titik kumpulnya di titik pertama Langgar Kidul yang kita tempati menika. Yang selanjutnya di detik-detik akhir bahwa perjuangan Mbah Basir, ketika kita mencatat ada sejarah beliaunya juga terlibat dalam kelaskaran fisabilillah, titik kumpulnya di kelompok yang saat menika dados Makbaro. Mbah Basir, Mbah Yai Soleh, Mbah Yai Abdul Hadi Langitan dengan beberapa anggota militer pada bulan puasa, Mbah Yai Basir bercerita pertemuan saat itu penuh dengan ketegangan. Engkang tahun kolongi kula nyebut luar biasa gentingnya, sehingga salah satu kiai inggih menika Kiai Soleh tiba-tiba mendapat kabar bahwa ada undangan pertemuan, yang ngundang adalah Belanda, untuk para kiai-kiai tokoh jalur Dendles termasuk Gresik, Lamongan dan lain sebagainya. Itu di pertemuan di Paciran yang kemudian menjadikan keadaan genting karena kiai-kiainya kayaknya mau dipenjara dan lain sebagainya, sehingga Mbah Yai Soleh bersandar sesaat di pohon cematan di Klampok mriku. Saking berate hawane Mbah Soleh, tiba-tiba pohon cematan niki mboten jejeg malih tapi melengkung karena menyesuaikan dengan panasnya keadaan pada waktu niku, sehingga dicatat ada beberapa cerita nek ono cematan kok terik nek daerah Klampok Makbaro niku mesti mboten saged jejeg, mesti bengkelung. Nah sakniki mboten enten cematane. Nah Bu bele dicek monggo icir cematan termasuk tase hawane tase panas napa mboten. Situasi pada waktu itu kemudian menjadikan kesimpulan para santri-santri sepuh, santri-santri senior, bahwa Yai Basir, Yai Soleh dan Yai Abdul Hadi tidak boleh berangkat ke Paciran karena informasi dari Telik Sandi Yai Amin dan Yai Muhtadi pada saat itu tidak berada, posisinya tidak berada di Paciran. Singkat ceritanya, tiba-tiba ada kabar bahwa ternyata Mbah Yai Amin dan Mbah Yai Muhtadi ditembak mati di hutan Ndagan, persisnya sak kilene Jombok, makam Jombok niku, atau sisi ujung di hutan Solokuro niku atau Ndagan. Yang kemudian pada waktu itu kita dari tim sejarah kemudian menyimpulkan andai saja para kiai-kiai itu di wilayah sepanjang jalan Dendles kok misal kumpul ting Paciran niki duka titik kumpulnya undangan niki ting pundi, belum ada data masuk, sehingga kula nyimpulaken kok coro waktu iku kumpul Mbah Basir niku kinten-kinten nggih nderek ditembak, Mbah Yai Soleh, Mbah Yai Abdul Hadi Langitan mati sedaya, pecah sedaya ditembak Belanda. Yang kemudian saat agresi militer Belanda kedua, beliau menjalin hubungan erat dengan Letnan Sukran. Kemudian perang gerilya di kawasan Pantura, beliau menjadikan pondok Solokuro sebagai tempat persinggahan, yang salah satunya kemudian kita menemukan
nama Letnan Sukran itu kira-kira ada hubungannya enggak dengan nama gua Sakran atau Sukran kalau enggak salah. Ini yang keluarga Solokuro bisa dicek nanti. Dan keluarga gua Sakran ini memang agak lebih luas dan ada mbalinya, ada kalau disimpulkan ternyata benar para kiai-kiai rapat intelijennya di sana kira-kira begitu. Dan menurut sejarah juga Bu Gubernur pertama sempat juga singgah di gua yang di baratnya Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Selajengipun ketika di akhir pembacaan manakib sejarah biografi Mbah Basir niki enten cerita ingkang lumayan menarik ketika Pondok Pesantren Miftahul Ulum Solokuro ternyata dikepung Belanda untuk mencari yang namanya Mbah Basir untuk dibunuh kira-kira atau diculik. Tiba-tiba Mbah Basir berpapasan langsung dengan tentara agresi itu dengan memberikan jawaban yang agak, kalau bahasa ini, penyamaran yang luar biasa. Ditanya ada yang namanya Basir, beliau Mbah Basir menjawab tidak ada, dan saya bukan Basir, saya adalah Hasan, mengambil nama saudara tertuanya beliau. Dan singkat ceritanya bahwa ternyata agresi tentara Belanda ini tidak menyadari bahwa yang ditanya adalah Mbah Basir, dan akhirnya selamat. Sampai kemudian ada upaya-upaya untuk meyakinkan bahwa yang di hadapan ini benar-benar tidak Mbah Basir, sehingga disuruh menaiki pohon kelapa, disuruh ngocei dan sebagainya. Dikira kemudian dijebak, kira-kira ini ki Basir tenan Hasan nopo Basir. Kalau Basir berarti tidak mungkin beliaunya seorang kiai, seorang tokoh di wilayah Pantura pada waktu itu mau naik ke pohon kelapa dan mengupas kelapanya dan sebagainya. Sehingga kesimpulannya tentara Belanda itu, oh ternyata Hasan bukan Basir. Sehingga kemudian hari ini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa Mbah Basir beserta para santri-santrinya, beserta para ahli juang di era dan zamannya, sehingga kita mengambil motivasi, mengambil semangat juangnya untuk wilayah Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah, NKRI, pendidikan, sosial, agama dan sebagainya. Kita lanjutkan mengambil spirit semangat beliaunya di haul beliau. Hari ini kita kembali berniat dan ingin mendekatkan kepada beliau sehingga kita satu barisan dengan beliau. Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim ala habibita khairil huwal habibul ladzi turjan syafa likulli hauli minal ahwalimu ya rabbi bil mustafa baligh maqam Al-Fatihah. Mekaten para jamaah, para kiai, para utamu undangan, tim penulis sejarah tetap membutuhkan masukan-masukan, versi-versi, termasuk nopo ingkang dipun lampahi para muasis ingkang dereng diungkap dalam sejarah. Monggo
konfirmasi ting kula napa ting Gustik dan lintu-lintune, sehingga tahun ngajeng tidak lagi dibacakan tapi kula panjenengan sedaya langsung saged nerami bukunipun dan bisa dipelajari kapanpun dan menjadi motivasi tersendiri bagi kula panjenengan sedaya. Selajengipun pengumuman tahun ngajeng haul dipun laksanaken tanggal 20-21 Ramadan, sehingga agenda ini menjadi agenda tahunan yang bisa dikosongi untuk mendekatkan ke pondok pesantren, ke guru-guru, kita kumpul sareng-sareng di acara haul dipun diingat-ingat dan dicatat, sehingga tahun ngajeng bisa diagendakan lebih besar dan lebih meriah lagi, lebih hikmat lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.